Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Fendi lagi. Oke, untuk materi hari ini kita akan menyampaikan ide melalui teks anekdot. Oke ya, sebelum masuk ke materi, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena materi-materi selanjutnya akan selalu disampaikan melalui channel ini. Oke, tetap sehat ya semua. Mari kita masuk materi. Let's go. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama ada mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Mengkritisi teks anekdot dari makna tersirat. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Nah, cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Pengertian anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau orang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali, partisipan, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga loh anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Contoh teks anekdot. Dosen yang juga menjadi pejabat. Oke, untuk contoh teks ini silahkan dibaca sendiri dan dipahami sendiri ya. Oh, yang belum subscribe, ayo, cepetan subscribe. Masih banyak kesempatan. Gratis loh. Cuma gerakkan jempolnya, pencet tombol subscribe-nya. Yuk, subscribe. Inilah hasil analisis teksnya. Ya, untuk judulnya adalah dosen yang juga menjadi pejabat. Untuk masalah yang dibahas, dosen yang merangkap jadi pejabat. Nah, ada unsur humor di situ. Kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kritik yang disampaikan itu ada untuk para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat yang baru. Nah, Kelucuan dalam teks anekdot. kelucuan dalam teks anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar. Rupanya ia takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Nah, lucu bukan? Lucu nggak? Ya, kalau nggak lucu, anggap aja inilah lucu gitu. Nah, ini sebagai contoh aja biar kalian paham. Ya kan? Paham nggak? Paham nggak? Pahamlah, masa enggak, ya kan? Ya, setelah ini ada tugas buat kalian, silahkan disimak baik-baik ya.
materinya sudah berakhir. Yang belum paham silahkan boleh ditonton ulang videonya ya. 2, 3 main busa, saya yakin kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.